Dua organisasi mahasiswa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlibat bentrokan. Akibat bentrokan ini belasan mahasiswa terluka. Bentrokan antara dua kubu organisasi mahasiswa terjadi di kampus Universitas Al-Asyariah Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dua kelompok yang bertikai adalah organisasi HMI dengan PNII. Keduanya saling serang menggunakan kayu dan batu. Akibatnya sejumlah kaca dan atap bangunan rusak. Bentrokan semakin sulit dikendalikan. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara, namun tidak dihiraukan. Bahkan saling serang meluas hingga ke ruas jalan. Kami kan ada kesepakatan bahwa semua bendera tidak usah ada dipasang. Ya udah dipasang. Tiba-tiba semua atribut dirusak, Pak. Dirusak semua. Terus kawan-kawan di sini dipukul juga. Dipukul. Dan pernyataannya dia kami duluan menyerang. Bagaimana kami menyerang dengan jumlah yang sedikit? Ada korban kan? Ada. Satu pecah kepalanya, satu pingsan. Akibat bentrokan ini, belasan mahasiswa terluka. 3 diantaranya alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan. Saat ini pihak universitas dan aparat kepolisian masih terus lakukan mediasi dengan pengurus kedua organisasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Dua bidan jadi tersangka penjualan bayi di Medan, Sumatera Utara. Bidan menjual bayi berusia 3 minggu dengan harga 13 juta rupiah. Polisi menangkap 2 oknum bidan yang diduga terlibat dalam perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Kedua oknum bidan ini diringkus di kediamannya di Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kedua oknum bidan ini diketahui menjual bayi kepada tersangka RS yang telah ditangkap lebih dulu. Saat penangkapan, polisi menemukan bukti transfer pembayaran senilai 13 juta rupiah. Polisi kemudian menetapkan kedua bidan dan pembeli bayi sebagai tersangka. Setelah didalami, dikembangkan, ketemu dengan RS, disitulah ketemu bayi yang kedua. Bayi laki-laki yang diperkirakan berumur 3 minggu. Kemudian dari RS ini, penyidik kembali mengembangkan, menemukan satu lagi yang diduga dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SP, berprofesi juga sama, bidan. Sementara itu, bayi laki-laki berusia 3 minggu yang akan dijual tersangka dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang bocah 3 tahun di Palembang, Sumatera Selatan diculik. Penculikan terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah video detik-detik ketika pelaku membawa korban Zaki Irsyandra, bocah 3 tahun di Palembang. Rekaman CCTV memperlihatkan ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor dan kakak korban berusaha mengejar motor pelaku. Peristiwa terjadi di Jalan Es Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarami, Palembang, Jumat siang, viral di media sosial. Belum sampai 24 jam, anggota Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menemukan korban. Sebelumnya korban ditemukan oleh warga yang lewat dan melihat korban sedang berjalan dengan tangan terikat dan mata tertutup. Warga yang menemukan korban mengetahui ciri-ciri korban yang ditemukan mirip dengan bocah yang viral di media sosial karena diculik seseorang. Main sepeda. Oh, main sepeda? Iya, sama. Ibu sendiri lagi apa, Ibu? Duduk lagi di dalam rumah. Ada anak bayi. Lagi ngurusi adiknya. Mengatakan bahwa dia melihat anak kecil di kebun sayur berjalan kaki, itu tangannya terikat dan matanya tertutup. Nah, terus diambil oleh orang itu kurang lebih pukul menjelang maghrib, dibawa ke rumahnya jadi Mas Jaki ini. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada pelaku penculikan yang telah diketahui identitasnya. Sementara motif penculikan saat ini masih belum bisa dipastikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, harap awasi anak Anda jika sedang bermain telepon genggam di luar rumah. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang siswi kelas 2 SD menjadi korban penjamretan saat bermain telepon genggam bersama teman-temannya di luar rumah.
Kamera pemantau menangkap aksi penjabretan seorang pria bermotor terhadap telepon genggam bocah kelas 2 SD di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Korban sempat menarik jaket pelaku saat kabur, namun korban terjatuh sehingga terluka di wajah dan kaki. Menurut warga setempat, pelaku yang mengenakan jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah korban lengah, pelaku kemudian menjamret telepon genggam korban. Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kan main di sini. Terus waktu itu ya bisa main dari sini terus ke sana. Terus mungkin mau pulang atau gimana. Terus kebetulan ada ada orang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Ya, pura-pura tanya alamat. Yang ininya kebetulan yang ditanyakan itu bukan daerah sini. Pelaku berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah 2 kali melakukan aksinya di wilayah ini. Sementara pihak kepolisian Pasuruan menyatakan pihaknya masih mempelajari rekaman kamera pemantau untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mencuri tas berisikan ponsel dan uang jutaan rupiah di sebuah toko pakaian. Sepasang suami istri yang baru saja menikah secara siri tersebut diringkus polisi. Inilah aksi pencurian yang dilakukan pelaku SD di sebuah toko pakaian di Jalan Pemuda Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari rekaman kamera pengawas, dengan cepat pelaku merampas tas pemilik toko. Korban tidak sadar tasnya yang berisi ponsel dan uang tunai dicuri karena sedang sibuk menutup toko. Pelaku pun kabur menaiki sepeda motor yang dikemudikan suaminya. Kan di depan, tas itu sudah ditaruh sebelumnya gitu, sebentar aja berapa detik. Timbul anak saya itu di luar jalan-jalan, terus dia itu nangis, tas diambil orang katanya kan. Langsung saya itu keluar gitu, berapa detik aja selisih sama pelaku itu langsung dia kabur, kan dia bergoncengan 2 kan. Polisi kemudian menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku mengaku mencuri atas tindakan spontan saat melihat tas korban tergeletak di teras samping toko. Mengatur rencananya, perempuannya ikut membantu. Ini pelaku ini kebetulan melintas atau memang sudah mengincar korban? Kebetulan melintas melihat ada objekan, seketika itu juga langsung dilaksanakan, dieksekusi kegiatan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan polisi, aksi pencurian telah dilakukan lebih dari 5 kali di sejumlah lokasi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang baru saja menikah siri ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga yang menggendong anaknya nekat membakar diri pasca cekcok dengan suami. Aksi bakar diri diduga karena korban kesal, televisi rumah rusak dan sering bertengkar dengan suaminya. Wanita ini harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Erni Medika Jambi karena menderita luka bakar di tubuhnya. HN bakar diri saat menggendong anaknya berusia 1,5 tahun. Namun buah hati HN meninggal saat peristiwa bakar diri di rumah korban di Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Aksi bakar diri korban diduga karena rumah tangga HN dan suaminya tak harmonis. Pasangan suami istri RD 27 tahun dan HN 26 tahun sering bertengkar. Hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Pertengkaran antara RD dan HN kembali terjadi saat televisi di rumah mereka rusak. Merasa kesal, HN yang tengah menggendong anaknya AZ mencoba akhiri hidup dengan bakar diri. Pihak ibu itu mencoba aksi bunuh diri dengan cara menyiramkan bensin seluruh tubuhnya bersama anak yang ada di gendongan, yang mengakibatkan luka bakar yang dialami oleh ibunya sendiri, anak, dan suami yang akan menyelamatkan ibu dan anaknya tersebut, dibantu oleh warga. Suami HN yang juga menderita luka bakar dirawat di Rumah Sakit Erni Medika Jambi.
Sementara itu pemirsa, seorang wanita Parubaya nyaris dihajar massa usai mencuri 1 unit ponsel dan menggasak uang milik warga Tambak Piring, Surabaya. Modusnya, tersangka berpura-pura mencari kamar indekos kemudian mengaku sebagai paranormal yang bisa melihat hal gaib. Meski tertangkap basah mencuri, Fitriah Bihina tetap berusaha berkelit saat diringkus aparat Reskrim Polsek Asemrowo. Dalam aksinya, tukang pijit ini berkomplot dengan suami sirinya yang saat ini sedang dalam pengejaran petugas. Modusnya, pelaku berpura-pura mencari kamar indekos lalu mengaku sebagai cenayang yang bisa melihat makhluk halus. Pelaku kemudian menawarkan ritual gaib. Bukannya jin yang hilang, justru ponsel milik pemilik indekos yang raib. Selain menggasak ponsel warga, wanita ini juga menipu warga dengan menjual benda bertuah palsu senilai Rp500.000. Menjual paku emas. Paku emas. Ini dirasa paku emas ini dapat mengobati lah, berkata itu, dapat menolak bala lah kepada seorang ibu-ibu, ya, korban ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dia mendapatkan uang rupiah senilai Rp500.000 ya. Suami saya nggak tahu, doa yang tahu suami saya nggak bisa apa-apa. Emang suaminya bisa supernatural? Suami saya bisa. Bisa apa itu? Ya dungu-dungu itu yang wajahnya kayak raja apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Suaminya sering nyabu? Iya, sama teman-temannya orang Madura. Jadi memang hasilnya untuk beli sabu? Nggak tahu, tapi aku sering dipukuli kok teman-teman saya kalau nggak ada uang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Ya pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya ada informasi dari dunia mancanegara yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya Arlista Hadi. Arlista, ada informasi apa yang disampaikan di segmen selanjutnya nanti? Ya, terima kasih banyak Pram. Ya pemirsa, militer Myanmar melakukan tekanan pada gerakan anti kudeta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.